Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat berpuasa bagi yang tidak menjalankan. Hah? Mana mau kemana? Ke Citos. Yuk, muter dulu yuk. Mana sih temen lu udah datang emang? Belum. Ya udah terserah lu mau ikut apa enggak? Pagi hari ini mau jalan-jalan bareng Termos. Ada Ade Tredot, ada si Dungu, ada Jody, ada Dika. Kita mau ke mana ya? Kata sih tadi mau ke Citos. Yuk. Hari ini riding bareng Termos. Ada Nathan bawa Saber 600. Yuk, mari. Oke. So, hari ini gue lagi kepengen ngebahas dua moge yang cocok buat pemula versi gue. Berhubung motornya lagi ada di antara kita-kita ini, jadi gue pengen bahas. Oke, jadi versi gue ya. Sebenarnya kemarin itu sudah udah gue bikin vlog ya. Cuma somehow audionya kurang bagus gitu. Jadi gue memutuskan untuk membuat lagi. Oke, jadi motor atau moge pertama yang cocok buat pemula itu dari versi gue adalah nakednya dulu ya. Adalah ini nih yang di depan, Triumph Street Treble 675. Jadi motor ini 3 silinder, manufakturnya Triumph, udah pasti Inggris. Dan gue bilang ini tuh cocok banget buat pemula. Kenapa? Karena dari segi beratnya oke. Dari segi seat height oke. Nggak terlalu tinggi juga. Oke, jadi Triumph 675 itu seperti yang gue bilang tadi, kenapa cocok buat orang-orang yang baru main moge itu karena memang enteng ya. Dry weightnya itu nggak nggak berat lah gitu. Buat pemula oke banget gitu. Terus dari segi torsi menurut gua sangat-sangat oke. Sangat-sangat oke banget dari segi torsi. Jadi nggak overpower gitu untuk pemula yang baru main moge ya kan. Takutnya kan soalnya kalau pemula itu baru main moge kaget gitu kan gitu. Dan berdasarkan pengalaman gue pakai ya, itu temperaturnya juga oke sih. Nggak maksudnya nggak overheat, nggak gampang overheat motor itu. Bisa dibilang temperaturnya stabil. Temperaturnya stabil banget gue pakai.
Jadi buat gue kalau motor itu dipakai kayak harian ya, harian maksudnya bukan dalam arti seminggu 7 kali 7 harinya lo pakai gitu, enggak. Maksud gue kayak lo pakai motor ini tuh lumayan sering lah gitu. Itu buat gue sangat-sangat oke banget. Di kaki bersahabat cuy, di paha ya kan selangkangan gitu. Ngomong-ngomong ini ketinggalannya lumayan juga nih gua sama Jody nih. Jadi motor-motor yang gue sebutin ini memang berdasarkan pengalaman gue pakai, dan setelah gue research gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol sama orang, nanya-nanya gitu kan, kayak orang-orang tuh pada sependapat gitu kan sama gue. Jadi Triumph Street Triple itu merupakan motor atau moge yang cocok buat pemula. Dan dia itu moge look banget menurut gue. Dari matanya itu, bodinya tuh matanya keren banget gitu, moge look banget. Kalau kayak apa ya, MT-09 kan menurut gue B aja ya. Cuma kalau ini cakep banget sih gitu. Ya pokoknya overall dari shape, dari power, dari riding position, dari tingkat kenyamanan, menurut gue sangat gue rekomendasiin banget gitu. Oke, yang pertama tuh ya tadi ya, dari nakednya Triumph Street Triple. Untuk yang kedua, jadi gue cuma ngerekomendasin 2 doang nih cuy, 2 doang. Motornya ada nih tadi nih, dipakai sama Nathan. Apaan yo? Yes, CBR 600 double R, CBR 600, motor yang sering dipakai buat balapan ya. Baik tingkat Asia maupun internasional. Top of the line-nya 600 dari Honda. Kenapa gue bilang ini? Karena ini motor tuh sangat-sangat bersahabat banget buat dipakai. Sama, bukan artian harian itu setiap hari dipakai, enggak, bukan. Cuma kayak kalau lu pakai buat ya let's say seminggu 3 atau 4 kali masih oke lah. Yang pertama dari shape-nya itu menurut gue, of course orang kalau baru main moge itu nyari moge ya yang moge look gitu, yang absolutely moge look gitu. Nggak mau dia yang kayak bentuknya B aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Dan CBR 600 ini oke banget kan, knalpotnya di belakang gitu kan, keren banget, sabi banget sih pokoknya itu. Terus powernya juga oke, torsinya oke. Lalu yang paling penting itu sebenarnya maintenance-nya dari Jepangan ini. Kenapa gue sebut sport fairing ini itu masuk dalam kategori moge buat pemula? Karena yang paling pertama banget sih udah pasti orang pemula itu main moge itu maintenance-nya biasanya nggak mau ribet gitu. Jadi kalau Jepangan masih oke gitu. Jadi motor 600 cc 4 silinder ini memang gue rekomendasiin banget buat kalian yang baru-baru main moge gitu. Oke sih, sangat-sangat oke banget. Oh, ada redot. Sir Adit redot. Nah, terus dari segi panasnya, temperaturnya, ini motor juga oke. Si
Dika sebelumnya pakai Cyber 600 sebelum ganti F3. Itu jadi setiap lampu merah tuh gue liatin temperaturnya gitu, kayak ini gimana nih motor gitu. Jadi gue tuh setiap ada temen gitu yang bawa moge, kalau kita lagi naik moge tuh gue pasti ngintip temperaturnya dia setiap pagi macet-macetan atau lagi lampu merah. Gue apa ya, kayak gue simpen nih satu-satu, kalau motor ini gimana gitu. Dan Cyber 600 menurut gue sangat-sangat stabil ya, sangat-sangat stabil gitu. Dan FYI aja, Cyber 600 itu dia mesinnya dipakai buat Moto2. Jadi cukup berbanggalah kalian yang punya Cyber 600. Oke banget kan? Dan buat pemula yang mau main moge sih, saran gue kalian harus jaga ego. Jadi kayak jangan sampai motor yang bawa lo, tapi lo bawa motor gitu. Ya, you know what I'm saying lah. Kayak banyak orang yang sekarang baru main moge 2 minggu crash, sebulan crash gitu. Jangan lah. Maksudnya kayak lo kendalin motor lo, jangan motor lo yang kendalin lo gitu. Kayak ya apa ya, lo kalau mau kebut-kebutan ada tempatnya cuy, di Sentul gitu. Buat gue sih itu aja tadi 2 motor yang gue rekomendasiin. Karena kenapa nggak banyak-banyak? Karena kalau kebanyakan nanti pusing pilihnya. Soalnya di antara kita ini kan ada juga nih temen gue nih, si Farhan, yang pengen main moge, cuma masih bingung pilihannya apaan gitu ya kan. Cile, barangkali aja gara-gara nonton vlog gue langsung jadi terbuka, anjay. Langsung jadi terbuka pikirannya mau ganti apaan ya. Oke, udah mau sampai Citos. Lah, nggak jadi ke Citos nih. Gimana nih cuy? Gue bingung makanya. Oh, nggak jadi Citos. Gokil, ini baru jam 8 kurang 3 menit cuy. Ya wis, kalau begitu mudah-mudahan vlog gue bermanfaat ya. Ya as always sih, gue kepengennya setiap vlog gue itu nggak kayak cuma asal-asalan doang. Ya mungkin someday ada sih, cuma kayak gue pengennya ada something lah yang didapat dari lo nonton vlog gue. Oke, kalau begitu thanks for watching. Jangan lupa subscribe, jangan cuma nonton doang cuy. Haha, subscribe dong. Sampai ketemu di vlog gue yang selanjutnya. Dadah bro.